Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, saya Sudarno, mantan guru olahraga, menekuni bidang kesehatan yang akhirnya bisa mencapai sembuh sehat tanpa obat. Dalam kesempatan ini yang ingin saya bahas mengenai masalah sakit gula. Sakit gula itu orang lain mengatakan tentang banyak penyebabnya karena keturunan. Keturunan kita lupakan, tetapi yang jelas karena pola hidup yang tidak pernah rutin atau boleh katakan lalai untuk beraktivitas. Akhirnya karbohidrat atau gula yang semestinya menjadi energi itu mengendap. Di dalam proses penyembuhannya saya menggunakan teori gravitasi. Bapak dan Ibu semua atau pemirsa semua tahu teori gravitasi itu apa? Semua benda yang berat itu akan mencari titik terendah. Gula itu massa jenisnya tinggi, maka selalu posisi orang sakit gula yang diserang pada bagian kaki. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasi termasuk cara pencegahan dan juga sekaligus untuk cara penyembuhan. Biasakan berolahraga secara teratur, karena dengan olahraga itu akan membakar gula, lemak, protein, dan sirkulasi darahnya lancar. Kalau sirkulasi darah lancar, maka identik dengan gula itu teraduk. Begitu teraduk, maka gula tidak mengendap. Dengan olahraga akhirnya menghasilkan power atau tenaga, menghasilkan daya tahan, menghasilkan kecepatan, kekuatan, dan pola pikir. Jadi tidak ngantukan. Sebenarnya orang sakit gula itu kalau dioptimalkan akan mampu punya prestasi fisik secara optimal. Sekali lagi, olahraga menjadi prioritas. Dengan olahraga maka karbohidrat lagi terbakar. Kemudian, kalau sudah kena ataupun untuk mencegahnya, biasakan tidur kakinya disenderkan ke tembok. Kemudian sambil latihan pernapasan. Dengan kaki menyender ke tembok, maka gula yang di kaki tadi pindah ke seluruh tubuh dan terbakar. Tidak hanya gula, lemak juga akan pindah. Yang tadi di kepala, kemudian akan pindah ke seluruh tubuh dan terbakar. Dan setelah beraktivitas, maka keringatan akan mengeluarkan pasti air, garam, lemak, amonia, termasuk gula pun juga terbuang, termasuk lewat air semua. Ini menjadi penting. Kemudian ditambah dengan pernapasan. Kalau sudah tidak mampu berolahraga, latihan pernapasan, maka saya berikan penekanan pada pasien-pasien saya, tidurlah kaki di atas sambil tahan napas. Hitungannya berapa? Hitungannya bisa 20 hitungan, kalau tidak kuat 15 hitungan, sesering mungkin, dan akhirnya walaupun tidak beraktivitas secara fisik, tapi latihan pernapasan, gulanya sudah kebakar, lemaknya kebakar, proteinnya kebakar, dan walaupun hanya latihan pernapasan, maka akan tanda kutipnya mampu membakar organ tubuh kita itu, tanda kutip mampu membakar energi yang ada di dalam tubuh kita, sekalipun hanya dengan latihan pernapasan. Apalagi masih punya kemampuan olahraga secara fisik, kita latihan pernapasan, sering tidur kaki di atas, maka jauh dari sakit gula, jauh dari sakit stroke, jauh dari sakit yang disebut dengan lemak atau yang disebut dengan kolesterol. Ini menjadi satu yang sangat sederhana sekali, yang tadinya sulit kita
menyatakan menjadi mudah. Kok permasalahannya mau apa tidak? Kenapa kok tidak mau? Sementara kita tahu bahwa tubuh kita itu rumah jiwa milik Allah. Rumah jiwa milik Allah. Yang merawat bukan orang lain, tapi yang merawat adalah diri kita. Tahu tapi tidak mau melakukan. Itu yang disebut dengan lalai. Dosa lalai. Kita berbicara tentang dosa. Orang beriman dosanya bukan perkataan, bukan karena perbuatan, bukan karena pikiran, tapi lalai. Akhirnya apa? Diri kita sendiri ya, yang merasakan sakit. Kalau diri kita ada sakit, tidak hanya diri kita yang sakit, tapi keluarga juga akan mengalami penyakit yang disebut dengan menderita karena imbas dari saudaranya yang mengalami sakit. Jadi ini menjadi bagian-bagian. Hanya orang sakit tapi menjadi sakit sosial. Pribadinya sakit tapi mengakibatkan saudara-saudara kita juga ikut menderita. Tidak hanya menderita secara fisik tapi juga jasmani, sakit, rohani, mental, sosial, ya, sampai pada masalah finansial. Kenapa sampai finansial sekarang? Karena kalau kita berobat menghasilkan uang, menghabiskan uang, kesembuhannya belum tentu, duit habis. Ini menjadi bagian penting untuk saya sampaikan kepada saudara-saudara semua, pendengar atau yang menyaksikan saya berbicara ini. Sekali lagi, tubuh kita rumah jiwa milik Tuhan, perlu kita rawat. Jangan sampai suatu saat kita sakit dan keluarga juga akan menderita, baik itu penyakit apa saja. Ini tadi sebagian kecil membahas tentang sakit gula. Sekali lagi, tidur kaki di atas, kemudian latihan pernapasan sesering mungkin. Pernapasan tanda kutip tidak hanya pada waktu tidur, tidak ada pada kaki di atas, tapi kapan saja, sehingga selalu beraktivitas pernapasan tadi dan selalu keluar keringat dan akhirnya gula terbakar. Terima kasih. Minta maaf kalau ada yang kurang jelas, barangkali bisa ditanyakan lewat media yang ada pada saat ini. Terima kasih. Wassalam. Tuhan berkati.